Ustaz. Bang KTP 3 hari. Beli buku, dikasih buku, langsung mualaf dia 3 hari. Boleh. Ekspres dia ekspres. Kalau pengirimannya pakai ekspres, jadi tidak. Bukan, tadi Bang Holong nggak salah loh Bang Julio. Masa abang nggak tahu maksudnya? Kenapa abang nggak ngerti itu loh? Kemarin kita udah bicara soal itu. Yang dikandung oleh Roh Kudus, abang ditanya 3 kali sama Bang Julio loh. Itu dia malah ketawa tuh Bang Holong tuh ketawa. Harusnya abang tahu loh. Gini loh, Bang Jimmy, terangkan aja lah. Kalian kan sama. Terangkan aja sama dia. Iya, intinya itu kalau Maria itu cuma melahirkan, karena Yesus itu, karena kita tahu, karena kita Katolik, bahwa Yesus itu sudah ada gitu dikandung gitu loh. Nah, yang ngandung siapa, Bang? Bukan seperti yang mengandung Roh Kudus, Bang. Ada pertanyaan saya. Lanjut. Roh Kudus itu wanita ya? Ah, itu abang berarti sering ketemu sama Bang Luga ya? Pasti sering ketemu Bang Luga itu. Luga Tambunan itu. Enggak. Aku pakai akal aja, Go. Jadi Bang Julio jangan bantah saya, karena saya sesuai yang tertulis saya nyatakan di Komal ini. Boleh, silakan. Saya nggak mau misalnya nambah-nambahin, enggak. Iya, kalau nggak nambah-nambahin itu. Bahwa kudus yang mengandung. Nah, itu udah sampai. Gini loh, Bang Julio, menurut saya yang lebih akurat tuh Bang Jimmy ini, kalian tuh sama-sama satu gereja. Terangkan aja sama Bang Jimmy. Dia tahu, Iman Rasuli pun dia tahu. Nanti kalau saya membantah, abang bilang ngada-ngada kan gak enak loh. Nggak mau gitu. Bang Jimmy aja udah nyatain itu benar. Ayo, mau jawab apa lagi? Benar, Bang Holong benar. Tapi gimana, Pak? Benarnya itu gimana? Apakah Roh Kudus itu mengandung? Iya, mengandung. Yesus itu bukan dikandung oleh Maria. Kalau kita orang Katolik itu nganggapnya bukan seperti itu. Karena begini dianggapnya, Bang. Nah, kayak gini, dengerin. Sekarang saya mau Bentar, nanya. saya lucu Pak Jimmy. Iya, lanjut. Rupanya Roh Kudus ini punya rahim. Baru Bukan dikandung. ketrigger saya. Makanya sesat berpikir. Masa Roh Kudus mengandung? iya berarti Makanya tadi saya bilang, Bang Julio, ini masuk akal. Enggak gini loh, tema ini masuk akal bagi saya. Ketika abang itu membantah saya tadi, di COD kan dikirim. Saya jadi bingung lagi, Pak Ustadz. Masa Roh Kudus yang tidak nampak bisa ada rahim dan mengandung, ini masalahnya. Tapi terbukti kan Bang Jimmy aja udah ngakui. memang nggak apa-apa diakui COD. Memang dia kan nih, abang pernah lihat nggak Yohanes 17 ayat 5 bahwa namanya Yesus itu adalah firman yang sudah ada di langit, bukan anak gitu loh. Kalau abang benar Katolik ya, kalau abang benar Kristen ya, sekarang saya juga agak meragukan lagi. Kemarin udah jelas pasti seperti itu loh, Bang. Kayak abang tadi bilang mengakui Yesus itu cuma Tuhan, itu abang masuknya bukan jangan masuk Katolik, abang masuknya SSJ. Iya betul. Iya, ada teman saya kenalin. Kita kan Jadi Abang Holong. Jadi abang, silakan Bang. jadi Abang Julio, kamu nggak usah keberatan dengan tema ini. Ini tema yang betul bagi aku. Kan saya bilang sama ganti tema. Yang dikirim ya, Tuhan yang dikirim maksudnya. Oh, transfer Bang, transfer. Yang ngandung siapa ketika mau dilahirkan langsung transfer. Terus jeblos dia. Ada bahasa lain yang lebih logis daripada ini. Iya sih, itu makan cuma bahasa guyor, Bang Yusuf. Iya. Cuma bahasa itunya didengar banget Bang Yusuf. Diambil hati banget gitu. Yang artinya apa yang dikaji itu yang tertulis gitu. Yang dikaji yang tertulis. Bang Holong benar, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Soalnya kayak gini, tadi saya kan menyampaikannya
kepada siapa nih, Bang Julio. Oke, makanya saya bilang dikandung oleh Roh Kudus. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa dikandung. Pertanyaan Bentar Bang Julio, tadi Pak Ustadz tadi. Apa perhatikan ini Bang Julio, yang mau saya tanyakan kepada Anda sebenarnya kayak gini tadi. Bentar ya. Oke. yang saya mau tahu Nih Bang Julio, perhatikan dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Nah, ini kan yang lahir ini Tuhan toh ya, sesuai terjemahan kan gitu ya. Sesuai terjemahan, Tuhan lahir, Tuhan jadi bayi gitu. Keluar dari rahim ibunya. Tuhan, aduh. Aneh rasa, apa ya? Rasa aneh gitu loh. Ya, Tuhan kok lahir gitu. Lah, lahir tadi ya, ada. Dibawa ya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan lagi. Yang dibawa Tuhan, yang menyambut Tuhan. Tuhan ada dua. Tuhan menyerahkan ke Tuhan kan gitu. Maksud Pak Ustadz kan berarti Tuhannya ada dua. Tuhan menyerahkan ke Tuhan gitu loh. Berapa maksudnya, Tuhannya itu? Berapa Maksud, gitu loh Tuhannya? Maksudnya Pak Ustadz bukan soalnya Tuhan dua, satu objek yang sama. Tuhan diserahkan sama Tuhan gitu loh, Pak. Ya, Bang Julio mau jawab dulu, ada silakan. dua. Ya, tapi gini. Maksud Tuhan satu serahkan ke Tuhan yang lain, sudah kan tahu aku maksudnya itu. Ya kan Pak Ustadz? Ini Artinya kayak gimana ini? Ya menurut Abang itu yang diserahkan kepada Tuhan, itu Tuhan siapa dulu, Bang Julio? nah, Abang lah yang jawab. Maksud saya kan Abang lebih tahu. Jadi nggak tahu. Enggak, saya nggak lebih tahu, sama aja kayak Abang awam, Bang. Saya pun. Cuman kalau pendapat saya itu diserahkan pada Allah, Tuhannya Yahudi, Elohim. Ya udah kalau menurut Itu aja. Itu, nah. Nah, kalau diserahkan kepada Tuhan, jadi ada dua Tuhan di situ. Iya, makanya saya bingung. Diserahkan kepada Tuhan berarti ada dua Tuhan di situ. Itu yang Abang Nih kita ambil ya. Kita ambil dari dia lahir. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan tadi ya, Tuhannya bayi tadi dibawa, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ini hari ke-8 gitu ya. Tuhan tadi dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Harusnya Iya, itu maksudnya iya. ya. Ya aku ngerti, emang sulit, Bang. Teologinya rumit. Ini ada berapa Tuhan sih? Heran saya. Pusing saya, mau pecah kepala saya itu. Kebanyakan Tuhannya. Gimana tuh? Makanya kemarin itu Bang Julio saya makanya saya nanti bilang kemarin itu saya katakan. Bang Jeremy bilang nanti saya salah lagi. Pasti Enggak, arahnya silakan. pasti arahnya Pak Ustadz, Tuhan itu kok Tuhan ada dua, Tuhan satu serahkan ke Tuhan yang lain. Maka saya nggak bisa jawab, makanya saya minta Bang Jasmin coba jelaskan secara logika, secara yang jelas supaya diterima oleh akal sehat. Itulah karena di sini menyerahkan kepada Tuhan. Saya sudah tahu bahwa tujuannya nanti pasti dua Tuhan. Masa ada Tuhan berapa di situ? Tuhan satu serahkan Tuhan yang lain. Ini
harus dijelaskan secara logis supaya diterima oleh akal sehat. Siapa bisa jelaskan kepada saya nih? Ayo. Ya udah, mau Bang Julio Silakan, dulu atau saya silakan. dulu? Saya cobain dulu ya Bang ya. Ini mah cobain ya. Namanya juga awam. Ya, oke deh. Nah, gini. Oke. Kita kan tahu kalau di agama kami ini, Kristen ini, yang namanya kita tuh percaya sama yang namanya Allah Bapa. Allah Bapa itu kan Allah Bapa punya firman, punya Roh Kudus. Nah, yang dimaksud dengan Yesus itu karena firman ini kan turun ke bumi. Seperti yang Abang tahu kan dalam Yohanes 1:1 itu kan turun ke bumi. Jadi dia perwujudannya jadi 100% istilahnya yang kadang-kadang suka diguyonin lah dimainin 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Ketika diserahkan itu ya wujud kemanusiaannya diserahkan itu kan disunat. Otomatis sunat hari ke-8 itu kan peristiwa itu kan. Disunat di bait suci gitu loh, Bang. Jadi mesti begini loh, Bang Yusuf. Kalau orang Kristen itu ya samalah Katolik juga. Tuhannya itu definisi Tuhan itu ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya Allah Bapa, ada Tuhan yang dipertuhankan seperti Yesus gitu loh, yang dimuliakan, yang dipuja, yang jadi pedoman itu loh. Aduh. Bang, Pusing saya Pak Jimmy. Emang rumit. Emang rumit. Bang Holong, gimana tanggapannya Bang? Silakan Bang. Panjang Ustaz. Dengan bilang kalau kita kaji cuma jadi 6 loh. Ya kayak gimana? Aduh. Bang Holong baru 6. Kemarin Bang Holong nggak mau naik lagi kita di Komal Inspirasi. Kalau sama Bang Loding dibikin 12 itu, bukan 6. Tanya Bang Loding. Baru 6. Kalau dibikin gitu bisa dibikin 12 kalau cuma dibulak-balik mah. Nggak seperti itulah, nggak seperti itu. Jadi ini Pak Bang ya. Julio. Bentar Bang Holong. Jadi masalah Tuhan ini ya kayak gimana maksudnya? Kagak kelar-kelar ini. Salah teks kah atau seperti apa gitu? Batal ini semua ini. Betul. Apa yang batal? Iya. Kok masa Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan gitu loh? Kalau memang itu manusia, kalau secara yang benar teksnya kalau memang itu dia manusia dengar Bang Julio ya, kalau dituliskannya ya di 11 ini tadi saya kasih tahu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus manusia. Baru betul. Baru betul manusia di kota Daud, bukan Tuhan. Ini Tuhan yang lahir lah. Kristus manusia ini diserahkan kepada Tuhan. Kalau di sini kan yang lahir manusia diserahkan kepada Tuhan baru betul gitu loh. Baru betul ya. Ini yang lahir Tuhan, ya Tuhan diserahkan pula kepada Tuhan. Apa coba? Harus jelaskan supaya diterima oleh akal sehat. Kalau iya. Nah, makanya tadi Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan nih. Kalaunya manusia kemanusiaannya ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus manusia di kota Daud. Baru betul ya kayak gitu kemanusiaannya. Bang Julio, kalau Bang Julio pengen berpikir secara akal sehat atau masuk logika, kalau bicara ketuhanan nggak bisa Bang Julio. Sulit lah. Sulit. makanya kalau kita mau jelaskan pasti Ustadz Yusuf PI tidak akan menerima itu karena secara konteksnya sudah salah tulisannya, karena di situ Tuhan menyerahkan kepada Tuhan, kecuali di situ lahir sebagai manusia disebut di situ adalah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus manusia di kota Daud. Ketika di ayat 22
manusia itu Diserahkan, manusia itu diserahkan kepada Tuhan baru betul gitu. itu mah Itu yang betul. Kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan macam mana coba? jelas ya Nah, penjelasannya. jadi gini Bang Julio, jadi itu salah teks. Tinggal lihat di original teksnya aja, Bang Julio. Ya, iya Bang. Tinggal lihat di original teksnya aja. Sebentar, saya cari. Markus berapa itu teh, Bang Yusuf? Markus apa? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11 ya. Ya, Lukas 2 nomor 11 sama Lukas 2 nomor 22. Tapi tunggu ya sebelum dibaca ya, Bang Julio. Ketika kita berbicara tentang kitab, katakan yang sebenarnya, jangan seperti di TV ya. Jadi yang jelas ayat ini saya nggak bisa jawab. Kalau kita mau jawab bagaimanapun dari penulisannya sudah keliru. Bukan keliru ya. Oh, nggak keliru itu Bang, nggak keliru itu. Soalnya itu kan kitab Bang, kitab suci Bang. Di situ Tuhannya kurios. Kurios kan, bukan chaos, Kurios. kan? Kurios. Tapi junjungannya, coba lihat di ayat 22 itu chaos atau kurios. Ayat 22. Lukas berapa? Lukas 22. Ya, itu theos atau kurios, baru jelas. Kalau di situ theos berarti betul. Lukas berapa? Lukas berapa lagi? 22. 2:11. Lukas 11 ayat 22. Lukas 2:11 nih saya tampilkan di layar ya. Coba lihat. Kalau satu disebut kurios, satu disebut theos, berarti dia nyambung. Ini kan Alkitab Sabda Lukas 2. Ya nih ya. Lukas 2 ya, teman-temannya. Lukas 2:11. Oke. Nah, kurios katanya. Itu yang Lukas 2. Kalau yang satunya lagi tadi ayat berapa, Bang? Kalau yang dua-duanya mari kita lihat. 22 berapa, Bang? 22 Lukas ayat 2 berapa? nomor 22. Nah, Lukas 2 nomor 22. kita lihat coba. Coba saya lihat sebentar. Sama rupanya. Nih kurios juga sama. Kurios juga ya. Kurios juga. Bukan teos. Ada. Sama. Aduh, iya, nih. Dua ya. Kok pusing Bang Julio? Nggak tahu abang Orlando. Kok jadi pusing? Kenapa pusing, Bang Julio? Artinya apa di situ menunjukkan dua Tuhan gitu. Bang Holong tertawa deh Bang Holong. Betul nggak? Dua. Ayo, gimana caranya menjelaskan kayak gitu? Saya kalau sekarang Bingung. terus terang agak bingung, nanti saya pelajari lagi, Bang. Baik. Baik Pak Jimmy ya. Kalau saya pasti beres. Iya, Nanti oke. tampil lagi saya. Kalau Ini Bang saya Julio mau mau jawab? Bang Julio silakan. Oh, no. Nggak bisa Hah? jawab. Nggak bisa jawab, bilang jujur, jangan jawab nanti salah. Lah, kayak gimana itu Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan pula. Coba baca ayat selengkapnya Bang Jeremy. Coba Anda baca Lukas 2 nomor Lukas 2 1 perikop tuh. Gembala. Benar sih, Bang. Nggak beda jauh, Bang. Nggak beda jauh. Saya yang bicara soal kayak gini udah banyak di room lain juga. Udah hafal saya. udah biasa saya dengerin.
Emang itu rumit. Makanya begini loh, Bang Julio. Kalau Bang Julio masukin semua yang urusan namanya Tuhan ke dalam logika, itu nggak mungkin. Bahkan bapak-bapak gereja dulu pun mengatakan namanya Tritunggal itu masih misteri ilahi. Nggak bisa dimasukin di luar nalar gitu. Ada beberapa yang kita masuk nalar, ada beberapa yang enggak. Itu. Tinggal Semakin terserah abang abang beriman mempelajari atau tidak. Gini loh Bang Julio ya. Cuman pakai akal, pakai logika Bang. Semakin abang mempelajari kitab, mudah-mudahan abang pasti ngikut. Tapi pelajari dengan cara akal Bang, pakai logika. Pelajarin terus. Kalau abang lihat apologet lain, abang itu banyak yang dilarikan apa itu teks-teksnya semua Bang. Yang tertulis dalam itu semua dilarikan semua. Coba pelajari dengan benar. Pikirkan matang-matang. Kita santai di rumah itu santai. Mudah-mudahan Bang. Coba aja, jangan kita baca satu ayat, nah kita bawa ke room seperti ini. Abang itu jadi salah. Nggak boleh gitu. Gini, saya kan naik sama Ustaz. Ini saya nggak pernah bawa ayat loh, karena saya nggak terlalu hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Ketika Pak Ustadz tampilkan ya sangat kan gitu. Tapi saya yang kayak tadi ini, saya kalau mau jelaskan secara logika supaya diterima Pak Ustadz, saya tidak bisa. Gimana saya bisa mau jelaskan sementara tujuannya Pak Ustadz saya sudah tahu. Masa Tuhan menyerahkan kepada Tuhan, Kurios menyerahkan kepada Kurios, berarti di situ ada dua kan maksudnya. Iya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak ada dua Tuhan? Bang Olon tertawa, Bang Olon. Jadi Bang Olon jangan bilang saya nggak bisa menjawab itu karena memang jujur lebih baik daripada menipu kan gitu. Ya saya nggak bisa menjelaskan sekarang. Betul, jujur lebih baik daripada menipu, betul. Daripada saya cari alasan mau membenarkan diri saya, jadi saya jelaskan salah pula kan gitu. Iya gini loh Bang Julio. Tadi saya di bawah, banyak teman katakan naik hol. Suaranya rusak ya? Aneh aja jelek. Mengolong jaringan itu. Iya Bang, iya. Dulu yang parah mah. Saya punya bagus kok. Saya pakai WiFi. Bagus bang. Coba suara saya Enggak dengar. berhenti bang. Bagus sekarang. Ah iya. Jadi gimana Bang Jerry? Iya, makanya tadi saya naik Bang karena Bang Barta ini tema ini. Bukan bantah, saya maksudnya COD. Bagus temanya. Bahasanya itu harusnya lebih baik dari ini. Ya. Tuhan itu Lebih halus maksudnya. Abang sekarang gini, aku tanya Bang. Tuhan itu diutus harusnya. Aku tanya, Bang. Yang tepat itu Tuhan itu diutus. Tuhan itu diutus kan gitu. Kan COD itu kan Jadi maksud abang gini, ketika dia Oke, dengar dulu Bang. Maksud abang gini, ketika dia dikandung oleh Roh Kudus, yang ngutus dia, kandungan, gila keperawan Maria siapa yang ngutus? yang mengutus ya tentu ya Allah. Kok diutus? Maksudnya kata-kata COD ini saya nggak ngerti. Masa Tuhan mengirim Tuhan? Iya kan, habis lahir Tuhannya diserahkan pula kepada Tuhan. COD. Gimana sih Bang Julio? Itu maksudnya. Makanya ada berapa Tuhan emang? Aduh. Tuhan COD. Gitu. Kan gini Bang, karena Yesus itu kan mengajarkan ajaran dari Alkitab itu kan biar mudah dipahami Bang. Iya. Betul nggak? Betul. Yesus nggak pernah mengajarkan ajaran itu dengan kata-kata contoh dalam arti biar kita tuh payah memahami. Kita tuh dikasih pemahaman. Makanya dikasih pikiran Bang. Nggak sulit. Iya.
Ya udah, gampang aja. Makanya saya bilang pelajari aja bang. Aku nggak bilang abang ikut ya, tapi pelajarin aja. Iya. Nanti dipelajari ya bang ya. Nah, Tapi belajar Alkitab memang sulit Bang Holong. Nggak sembarangan orang, emang gampang. iya. Kalau cuma teknis enggak, Iya. emang bukan, maksudnya nggak mudah belajar Alkitab itu. Abang perjanjian Gini loh, abang tahu kan? Sebentar aku motong dulu. Perjanjian lama. Kita kalau ngelihat, kalau cuman baca di terjemahan LAI, kadang-kadang kalau pakai KJV itu beda loh Bang. Artinya beda loh. Di SS Gini loh bang. Dengar lu bang. Iya silakan. Sekarang saya tanya lu bang. Menurut abang, kebanyakan orang sekolah atau nggak sekolah bang? Kebanyakan orang, tergantung daerah Bang. Tergantung daerah. Menurut abang se Indonesia aja lah. Di Indonesia aja lah. Di NTT yang begitu sudah terpencil, sudah pada sekolah semua. Ini banyak sekolah sekarang. Iya, bagus. Ini maksudnya bang. Di tangan kita ada kitab kan, Iya. yang diakui oleh Kristen. Iya. Udah, ngapain susah-susah bang? Kita nggak perlu pakai teologi gini. Kita itulah yang kita pelajari bang, karena itu kita anggap jadi suci. Kalau kita menganggap suci, kalau nggak kita anggap jadi suci bang, keluar, pindah ke lain. Ya maksudnya pelajarinya gimana loh? Maksudnya gimana? Maksud Bang Holong, coba aku juga bingung. Gini loh, mau kita buka dia mulai dari perjanjian lama, mau kita buka perjanjian baru, isi situ udah diterangkan semua bang. Gampang, kita ikutin aja. Oh, nggak bisa seperti itu Bang kalau Alkitab itu Bang. Iya, kalau kita nambah-nambahin bang dari tafsiran manusia ataupun dari pemikiran manusia, itu namanya nggak kitab lagi bang, udah ada tambahan. Nah, berarti abang menolak dong hadis itu kan? Ya contoh, Karena Bukan begini Bang. saya gini, saya memang jujur masih baru dan belum memahami. Saya nggak perlu itu yang namanya hadis. Apa kitab yang suci bagi kami sekarang, itu yang saya pelajari. Saya bahkan dari situ. karena gini, untuk Gampang aja, gitu. Iya, saya orangnya gitu, simpel bang. Gini Bang Holong, karena untuk menjelasi ada kan di dalam Al-Quran bisa dipahami secara logika, maka ada hadis itu supaya menjelaskan adanya yang tidak dipahami di dalam Al-Quran. Gitu loh. Ya kan Pak Ustadz, kira-kira seperti itu. Maka Ya, gini, hadis itu cerita Nabi, penjelasan dari Nabi, kelakuan dari Nabi, persetujuan dari Nabi. Nah, gitu, itu hadis. Lama Contoh kayak gini ya. Ada di Al-Quran itu ayat untuk mendirikan sholat. Aqimis sholah wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi prakteknya Oke. seperti apa? Prakteknya ya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan itu yang namanya hadis. Itu menjelaskan yang tidak dimengerti di dalam bagaimana cara sholat, lalu beliau praktekkan. Itu disusun di hadis tata caranya gitu. Nah, makanya ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi Muhammad. Makanya di Indonesia pun sholat pakai bahasa Arab gitu. jangan seperti kita bang ya. Kalau Jepang pakai bahasa Jepang, ya kan. Di Brazil pakai bahasa Brazil. Nah, sulit. Kita nggak bisa ke gereja ke Jepang. Jadi Bang. gitu Nggak bang, paham itu nanti. Bang Julio, adanya hadis itu. bukannya hadis itu untuk menjelaskan apa yang sulit dan tidak bisa dipahami di dalam Al-Quran. Enggak juga. Ya, ada sebagian yang seperti itu kan, ada yang artinya di dalam Al-Quran tidak bisa dipahami, bisa dijelaskan di dalam kayak di dalam hadis.
Ya, dijelaskan oleh Nabi. Iya, betul. Hadis itu tafsiran kan? Bukan tafsir. Aduh, Bukan tafsir. bukan tafsir, tafsir beda lagi. Tafsir beda lagi. Beda lagi. Tafsir beda lagi. Tafsir beda ya. Tafsir beda. Beda. Oke. Tapi sebentar, saya mau ngomong sama Bang Holong, Bang Yusuf, izin ya. Nah, Tadi Bang Holong bilang kalau namanya kitab suci itu kitab suci apapun, tinggal lihat aja teksnya. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa, Bang. Ya gini lah Bang. Dan gini contoh ya Bang ya, contoh ya. Di sini kita juga kadang itu belajar sulit bagi orang yang tidak ada yang sama sekali ilmunya. Ya Bang ya. Contoh, Oke. abang itu membawakan kitab. Nah, abang itu membawakan kitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh Bang ya. Ayat 1. Ya Kak. Abang menerangkan ke orang yang nggak ada pendidikan, yang ada ilmu sama sekali gampang Bang. Jadi menciptakan contoh kita buat. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Allah Bapa. Nah, jadi yang tadi yang mendengar tuh gampang dia memikir Bang. Oh, jadi kan dia ada pertanyaan, aku muncul gitu Bang. Oh, berarti karena aku nggak ada sekolah Bang. Berarti Yesus ini siapa? Kok nggak dia yang menciptakan langit dan bumi? Awal aku mulai dari mempelajarinya Bang. Nah, gampang. Jadi kalau masuk ke seperti Bang Liping, gawat Bang. Dia lari-larikan semua. Ketika dia berbicara, saya buka kitab nggak ada satupun yang dikatakan. Tahu, saya sering masuk ke Bang Liping. Ya pernah. Nah, tahu kan? Sering, ya. Pak tahu Bang Liping. Itu kan beda aliran. Makanya dia Tadi malam kan yang dia sebentar. bicarakan, yang dia bicarakan tadi Bang, yang dia bicarakan tadi dari pemikiran dia, bukan dari kitab. Iya. Sedangkan kita Betul. diskusi agama itu harus dari kitab. Betul. Tapi kitab juga Nah, maksudnya gitu. gini loh. Kalau soal itu ya Bang, kayak tadi malam kan Abang bicara, kalau aku nggak salah di Bang Blender kan jam 4 itu Abang di sama siapa tuh ya? Yang oneness itu kan. Yang Abang dikata-katain kamu bukan Kristen, aku yang Kristen sejati gitu kan. Ya Abang kan turun sama kita naik tuh bareng di Komal Inspirasi. Abang turun. Nggak naik-naik lagi. Ternyata saya ketemu Abang, oh saya lihat di Bang Blender kan. Akhirnya kan ketemu lagi kan. Kadang-kadang kan sama loh. Tanya Bang Yusuf deh, tanya Bang Yusuf nih ya. Bang Yusuf coba perhatiin omongan saya. Abang itu nggak bisa kitab suci itu, entah itu Bible, entah Al-Quran, entah itu Weda. Abang cuma menerjemahkan teksnya berdasarkan pemikiran sendiri. Akhirnya banyak denom seperti ini. Kan nggak kalau di bisa, Quran itu nggak ada boleh. apa? Nggak bisa Bang, nggak bisa. Ada apa Bang kalau di Quran itu Bang? Yang riwayat itu Bang? Ajbul apa? Nujulnya itu apa? Istilahnya apa? Asbabun nujul. Nah itu loh. Sebab Allah. turun ayat. Nah itu loh. Harus tahu juga sebabnya kenapa. Gitu Iya Bang, loh. ini loh Bang. Kalau mungkin ya gini ya, aku pun ini contoh apa ya, mempelajari yang aku datangi sekarang ini mungkin sulit ya. Karena apa juga? Cuman saya perdalam juga. Contoh, ini kan tulisannya semua Arab kan. Beda dengan kitab Bang. Kalau kitab itu mudah dipelajarin. Karena itu semua untuk apa? Mudah, Bahasa sebentar. Bibel. Oke sebentar. Bang Yusuf aku minta tolong Bang Yusuf. 2 Yohanes minta tolong sama Bang Yusuf. Tolong Bang bukain di situ. Bang liatin. 2 Yohanes 1 ayat 7. Coba saya pengen tahu kamu mudahnya seperti apa. 2 Yohanes 1 ayat 7 yang Ini cerita Bang ini Yesus. kira-kira aku jelas nggak? Manusia itu. Bang Jimmy, kira-kira aku jelas nggak dengaran suaraku? Agak sedikit sih, tapi jelas masih jelas. Agak dikit tapi Bang, agak dikit. 2 Yohanes. Iya, soalnya ini Dua kadang yang merah satu, 2, ayat merah 1. Oh, iya, Kan jelek, apa jelek. aku Kayak jaringan kemarin lagi ketang Bang. bulan nih? Iya, ada ketang bulan jaringan. 2 Yohanes 7. 1 ayat 7. Ya, Oh. Coba kebalik. Bang tolong Bang liatin Bang. Nih, Coba tuh Bang Holong, aku pengen ngecek ke kamu. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat Itu dan anti Kristus. Nah, Coba Abang jelasin. Kan gampang. Oke. Kalau baca kitab suci kan gampang. Bukan Bang Yusuf. Maksudnya Bang Holong. Silakan Bang Holong. Udah Bang, udah. Jangan Bang. Bang Jimmy, Hmm. sebab akan datang banyak penyesat ya Bang ya.
Kalau kita sebagai Iya. orang Kristen nanti saya ajak bicara, yang mengatakan itu siapa yang jadi penyesat bang? Yang dikatakan itu contoh seperti ustadz, kiai, saya pasti itu udah pasti. Tapi kita kembali lagi bang, Oh bukan. penyesat itu ya jangan dulu. Nah, penyesat Iya, iya, itu yang silakan. sebenarnya bang, penyesat itu yang sebenarnya kebanyakan datangnya daripada yang mempelajari kitab itu sendiri bang. Karena gini maaf ya, cuman aku nggak tahu ayatnya di mana. Karena pun aku orang Protestan itu aku bacanya Bible bang, Batak ya. Cuman mudah-mudahan abang mengerti nih. Marjea masih boto surat. Celakalah orang yang mengetahui melebihi daripada ya teks Alkitab tadi. Contoh pendeta. Betul, betul, betul. Ah, ya udah, itulah penyesatnya sebenarnya bang. Nah, begini. Kebetulan kalau di ayat ini kalau Bang Olong, mati Bang Olong. Iya, jaringan gua bang. Iya jangan. Jadi kebetulan memang benar. Kalau abang yang Protestan pasti akan ditujukan. Oh ini penyesat, ya, disebut penyesat ini pasti grupannya Bang Syuk, itu pasti Muslim. Pasti kalau di Protestan seperti itu kan. Padahal yang artinya tidak seperti itu. Yang sudah saya diberitahu Tidak, oleh tidak. yang lain-lain yang lebih tidak seperti itu. Abang hampir benar tadi yang dimaksud sama abang. Memang dari golongan kita sendiri. Nah itu abang mesti tahu. Itu bukan berarti mengatakan kadang-kadang kan suka dipakai main. Gini bang. Nah, Gini, saya ngambil ayat ini bang, abang ini aku udah pernah pelajarin ini bang, cuman saya itu bacanya Gimana, Bible gimana? karena seorang Batak bang. Kan kemarin tuh saya bilang bapak saya itu seorang perhangis selama 25 tahun bang. Jadi saya bisa bang menilai, oh aku seorang perhangis. Nah ketika dia berkhotbah di gereja, pintar banget. Nah, dia khotbahin orang banyak, tapi diri dia sendiri tidak khotbahin. Jadi yang menyesatkan itu sebenarnya itu orang-orang pintar cuman khotbahkan aja melakukan nggak bisa. Itulah penyesat bang. Hanya untuk semata-mata cari duit. Sekarang ini kayak gitu kebanyakan. ya jadi yang dimaksud sama ayat ini bukan umat yang lain, di kalangan kita sendiri. Bukan. Ketika Iya, di kalangan kita sendiri. Keterangan kita sendiri. Itu pun kejadiannya karena abang harus tadi yang dibilang sama asal usul ayat ini muncul kenapa gitu kan? Kalau di Quran kan ada nuzul apa gitu kan? Nuzul Qurannya. Ayat ini tuh Yohanes untuk membantah gitu loh. Karena waktu itu ada aliran Nah, Basilius coba bang, yang coba, mengatakan bang. Ini nyambung bang, ya nyambung bang. Nah, sepertinya bang tahu juga bahasa Batak ini. Coba tunjukkan ayat bang gini bang. saya nggak ngerti, Marjea masih bahasa Batak. apa ya? Nggak ngerti. Peminta cukai bang, peminta cukai yang ada di kitab. Celakalah orang yang selalu peminta cukai bang. Tertulis di mana tuh? Enggak, maksudnya tadi ini gini loh Bang Holong. Biar nggak melebar kemana-mana. Tadi abang mengatakan kalau baca Alkitab itu gampang banget, seperti baca buku lah SD gitu, bacaan SD. Nggak segampang itu. Maksud saya. Makanya saya tadi kasih contoh satu. Kalau ini yang ngebacanya orang Protestan atau yang lain, agama lain, mungkin menyebut umat lain lah. Kita nggak usah nyebutin namanya. Mungkin grupannya Bang Yusuf dianggapnya gitu kan. Abang juga tadi ada yang benernya. Tapi emang ini tujuan ayat ini yang saya tahu. Karena saya udah lama banget belajar mengenai ayat ini. Satu-satunya yang saya agak ayat ini tuh sejarahnya itu kenapa? Karena ketika itu di masa gereja awal itu ada aliran yang mengatakan Yesus itu bukan manusia loh. Yesus itu cuman bayangan doang, cuman rohnya doang ditampilkan. Gitu loh. Kayak Yohanes gitu loh. Bisa berubah-ubah seperti itu. Makanya muncul ayat ini. Gitu. Jadi gini maksud saya intinya gini loh Bang. Iya. Abang nanti juga nanti dengerin. Abang juga nanti belajar di kan abang kan sekarang udah muslim. Abang nanti belajar Al-Qur'an, kalau abang pemikiran seperti itu, ayatnya tinggal gampang baca. Salah besar. Harus ada ilmunya. Makanya Bang Julio kan nggak berani juga. Saya nggak berani. Tanya deh Bang Yusuf, betul nggak Bang? Kalau belajar Al-Qur'an kita nggak bisa baca teksnya doang ya Bang? Bang Yusuf. Iya betul. Abang harus Baca belajar Quran itu tajwid. huruf per huruf dulu.
gitu huruf per huruf nanti itu diajarin. Ngeja itu kan bang ya, Ngeja, dasar iya. kan huruf per huruf dulu. Nanti abang tahu ada ilmu yang Iya. namanya tajwid loh. Dengar dulu, dengar dulu. Artinya Bang Jimmy, Nah, kayak saya bilang, yang saya datangi sekarang ini mungkin agak sulit karena tertulisnya di Arab, pakai Arab ya. Nah, sedangkan yang tadi saya bilang sebenarnya mempelajari kitab lebih mudah daripada Quran. gara-gara Karena bahasa kita Indonesia itu- gitu. Iya. Sekarang Tapi saya mau gini, nanya, sebentar. kebanyakan Aku mau orang nanya Aku mau nanya dulu. Aku ngasih kitab suci, kasih ke anak aku, kasih ke Bang Olong. Pemahamannya sama nggak? Ayo. Antara pemahaman anakku dengan pemahaman bahasa Indonesia loh. Anak aku juga bisa bahasa Indonesia. Kalau abang seperti itu, nggak bisa bang. Nggak sesimpel itu loh. iya. Kalau gitu abang, gini loh, kita cara logikanya kan tadi saya bilang, kalau abang berbicara seperti udah punya contoh dia itu udah STH, ya orang-orang pintar gitu, yang ini kayak orang-orang seperti ini sering melarikan daripada kita. Abang percaya nggak? Memang itu kan udah ada terbukti di dalam Alkitab pun ada. Mereka yang bermukjizat atas namaku, nabi-nabi palsu kan ada juga. Itu kan udah hukum alam di Iya. dunia. Semua sama, semua agama loh bang. Pasti ada yang kayak gitu. Tanya deh bang Yusuf. Bukan di dalam internal Kristus. Contoh ya. Pengikut Kristus ya. Bukan di luar Kenapa, dari Bang? Kristus. Kenapa bang Julio? Yang ayat 2 Yohanes itu? Ayat itu ditunjukkan kepada internal pengikut Kristus, bukan di luar dari. Betul, bukan kepada kalau Protestan, teman-teman kita yang Protestan pasti nujunya pada umat Islam. Kalau kita Katolik karena kita tahu merujunya itu bukan tahu. Saya sudah tahu. Orang Katolik ke dalam merujunya kita. ke dalam diri Ke kita. dalam kita. Ya itu. Itu Katolik. Tapi kalau orang mereka yang di luar yang memecah dari Katolik pasti merujuk kepada Injil daripada kekristenan. Iya. Begitu. Nah itu Bang Ustadz. Jadi Bang Ustadz Yusuf harus beda dengan orang Katolik. Ada dogma tapi kita punya itu jelas. Kita itu ada otoritas. Bang Julio. Jadi nggak bisa menjelaskan sesuai dengan logika. Artinya itu pemahaman saya. Kalau yang ayat itu ditunjukkan itu bukan kepada internal pengikut Kristus, bukan di luar daripada pengikut Kristus. Maka di sini bukan ditunjukkan kepada umat Islam. Bukan. Karena di dalam Itu bukan. Kristus sendiri ada yang menyalahgunakan wewenang itu, melakukan mujizat. Katolik tidak pernah bikin mujizat. Di Katolik tidak pernah menyembuhkan orang. Di Katolik tidak pernah yang lain-lain. Iya. Nah, maksudnya Ya, kan, intinya iya betul. Aku cuman ininya bilang ke Bang Holong, jangan menyepelekan. Maksudnya, cuman bahasa Indonesia doang kok. Anak saya yang SD sama abang pasti pemahamannya beda. Abang orang Batak, saya orang Sunda. Karena ini pasti pemahamannya beda. Satu ayat yang sama loh. Satu ayat sama. Kita belajar atau enggak. Makanya saya kalau di room-room lain nggak pernah mau bahas ayat sama sekali. Karena begitu loh. Kita itu nggak bisa seperti yang lain. Makanya gini, Nanti juga menurut Romo Patrick Allegro itu kayak nggak ada masalah antara Katolik dengan umat Islam. Kalau menurut Iya sih. Romo Patrick Allegro ya, menurut penjelasan viti-vitinya kan dia bahwa dia tidak pernah menyinggung umat Islam. Ya yang biasa. Sebab gini loh Bang Jimmy. Ya kenapa Bang? Dari ayat yang abang tunjukkan tadi lah, karena pernah saya pelajari, saya mempelajarinya lebih jauh dan saya melihat semua perlakuan oleh laik Kusyedis. Makanya saya bilang itu dimanapun di Komal, saya bilang dia itu penghujat yang sesungguhnya. Iya. Dia itu pemberontak yang melarikan semua isi daripada kitab edisi lah orangnya. Maka saya bilang, barang siapa yang mengakui edisi itu, maka dialah orang terbodoh di dunia ini. Ya bisa. Saya tidak membantah juga. Tapi jangan salah loh. Saya sama Bang Jimmy saya akui itu. Tapi jangan salah loh. Bang Yusuf walaupun bertentangan sama Edi, CS berat loh. Kalau ngobrol, kalau berdiskusi, saya ajakin sendiri di live. Kalau lagi packing, kalau lagi jalan itu, mereka takkan nggak musuhan, nggak blok gitu.
Nampaknya memang kan beda kalau di gitu. diskusi itu Bang Yusuf kalah dia. Kalau agama nggak ada kalah menang, Bang. Apa yang harus ada kalah menang? Nampaknya Bang? dari logika berpikirnya untuk menyatukan orang lain itu pintar dia. Artinya pintar dia. Enggak juga, nggak bisa seperti itu. Penilaian nggak bisa seperti itu. Menurut gini loh Bang Julio, menurut abang mana lebih bisa orang yang benar, yang ada akal dibandingkan orang asal ngomong gak ada kebenaran di dalam hati dia? Mana yang lebih bisa memperbanyak pengikut? Kalau bagi saya saat ini Katolik lah yang paling benar bagi saya. Jadi saya tidak bisa membedakan Pak Ustadz yang lebih pandai, Pak ini yang lebih pandai. Islam yang benar. Islam satu-satunya yang benar. Pak Ustadz, kalau nggak mau ngakui tinggal di mute aja, Pak Ustadz. Iya. Bang Yusuf, Tendang kalau nggak mau aja. ngakui, mute Kick. aja, Bang. Iya, Tendang mute. aja. Aduh. Tapi begitu loh, maksudnya gini loh, Bang Holong, aku ngasih tahu aja, abang nggak bisa semudah itu loh mengatakan, oh baca kitab cuma bahasa Indonesia, nggak bisa. Apalagi nanti abang ada agama baru, itu ada namanya tajwid, ada segala macam, nggak sembarangan loh. Kalau yang cuma sembarangan di Komal itu, yang sembarangan di Komal itu yang cuma begitu-begitu, abang mesti lihat dong. Kalau udah apa kan cuma cetek, harus belajar dulu. Bang Arif aja anaknya udah nyantri berapa lama? Ya itu tadi saya bilang, kita itu kan orang Indonesia, tahu pengertian daripada teks bahasa Indonesia. Udah, kita kenal dan logika. Ya, kita pakai aja, nggak usah perlu kita belajar sama Lipi sama Mikan, nggak perlu. Tambah sesat situ. Ya. Bukan tambah sesat, Bang Yusuf, bukan tambah sesat, Gini loh, tambah Bang, banyak. begini. Hmm. Saya bilang, Mikana bilang Jehovah apa? Apa? Ya, kalau Mika, saya nggak apa. Kalau Mikana kan dia alirannya beda, Bang itu. Nah, asik. Mau ngapain abang masuk ke situ? Ya abang nggak mungkin sama, Mak. Mikana. Kalau namanya ayat itu di kitab suci itu, Bang. Kalau abang SSJ di Alkitab itu, namanya Alkitab itu. Kalau abang SSJ, abang bisa comot ayat ini untuk membenarkan. Kalau saya Katolik, saya bisa comot ayat ini. Kalau abang Protestan, abang bisa comot ayat ini. Advent, abang bisa comot ayat ini. Karena itu buku loh. Buku, bukan turun dari langit. Alkitab itu, Bible itu bukan turun dari langit. Karena itu ditulis oleh Bukan turun dari manusia, langit. Ditulis oleh manusia. ditulis oleh bapak-bapak gereja. Iya. Nah ini Bang Julio pernah ngelihat VT-nya Romo Allegro sampai bilang kenapa ribut Protestan? Nah, Lah turun kayak kemarin lagi aja. udahlah kalau kayak gitu Bang Julio sama Pak Jimmy. Saya juga mau istirahat masalahnya. Udah jam 12 malam tempat saya. Jadi kalau larut Aku mulu kan nggak bagus Capek, gitu buat capek. kesehatan. Iya. Intinya Berarti yang paling benar saat ini Katolik ya Pak Ustadz ya.